warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STKIP PGRI Jombang dari Prodi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pembelajaran mikro dengan dosen pembimbing lapangan kami, yakni Dr. Lia Budi Trisanti MPD. Kami dari kelompok 27 pembelajaran mikro yang terdiri dari 7 anggota mahasiswi yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. 1. Sri Wahyuni Amila. 2. Reni Nur Lailatus S. 3. Amalia Ilmi Rosidi. 4. Dita Pristianingsih. 5. Samratul Alfi Laila. 6. Ade Ajeng Junita S. Dan 7. Aulia Mahfudo. Oke, langsung saja, inilah video media pembelajaran dari kami. Selamat menyaksikan. Kolom matriks ini terbuat dari bahan triplex, melamin, dan juga styrofoam. Berbentuk balok. Terdapat rangkaian lampu di mana untuk yang penjumlahan dan pengurangan terdapat 2 pasang lampu yang sama warnanya. Kemudian untuk yang perkalian terdapat 2 pasang lampu yang berbeda, di mana nanti pasangan lampu itu akan dikalikan dan hasil kalinya akan dijumlahkan. Prinsip kerja yang harus diperhatikan dalam melakukan operasi penjumlahan, pengurangan maupun perkalian pada matriks menggunakan alat peraga kolam matriks adalah dengan menekan saklar pada hasil operasi penjumlahan, pengurangan maupun perkalian. Kemudian pada elemen soal akan menyala lampu yang menunjukkan konsep operasi tersebut. Baik, kita akan menunjukkan cara penggunaan dari alat peraga kolam matriks berikut. Untuk yang pertama yaitu untuk operasi penjumlahan matriks. Kita ketahui matriks A adalah elemen A, B, C, D, dan B elemen E, F, G, H. Apabila matriks A ditambah dengan matriks B, maka untuk mendapatkan hasil pada kotak 1, tekan saklar yang ada di kotak 1. Tekan saklar yang ada di atas kotak 1. Maka akan menyala lampu di A dan E. Sehingga dapat dijelaskan bahwa untuk menghitung hasil di kotak 1 dengan cara menjumlahkan elemen A dan E. Untuk mendapatkan hasil pada kotak 2, tekan saklar yang ada di atas kotak 2. Maka akan menyala lampu di B dan F. Sehingga dapat dijelaskan bahwa untuk menghitung hasil di kotak 2 dengan cara menjumlahkan elemen B dan F. Untuk mendapatkan hasil pada kotak 3, tekan saklar bawah yang ada di kotak 3. Untuk mendapatkan hasil pada kotak 3, tekan saklar bawah yang ada di kotak 3. Maka akan menyala lampu di C dan G. Sehingga dapat dijelaskan bahwa untuk menghitung hasil di kotak 3 dengan cara menjumlahkan elemen C dan G. Untuk mendapatkan hasil pada kotak 4, tekan saklar bawah yang ada di kotak 4. Maka akan menyala lampu di D dan H. Sehingga dapat dijelaskan bahwa untuk menghitung hasil di kotak 4 dengan cara menjumlahkan elemen D dan H. Dan untuk prinsip kerja yang harus diperhatikan dalam operasi pengurangan sama dengan operasi penjumlahan, di mana mengurangi elemen-elemen yang seletak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui matriks A dengan elemen 6, 5, 5, 3 ditambah dengan matriks B yang elemennya 2, 1, 3, 3. Maka untuk mendapatkan hasil pada kotak 1, maka kita jumlahkan 6 ditambah dengan 2. Hasilnya 8. Untuk mendapatkan hasil pada kotak 2, maka kita akan menjumlahkan 5 ditambah dengan 1. Hasilnya 6.
untuk menentukan hasil pada kotak 3, maka kita menjumlahkan 5 ditambah dengan 3, hasilnya 8. Untuk menentukan hasil pada kotak 4, maka kita jumlahkan 3 ditambah dengan 3, hasilnya 6. Jadi dapat disimpulkan matriks A dengan elemen 6, 5, 5, 3 dan matriks B 2, 1, 1, 3, maka hasilnya matriks 8, 6, 8, 6. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana cara penggunaan dari alat peraga kelompok 27 mikroteaching. Semoga dengan alat peraga kolom matriks dari kelompok 27 mikroteaching ini, yang pertama bisa membantu siswa dalam meningkatkan prestasi ataupun juga pemahaman dalam proses operasi hitung, penjumlahan, pengurangan maupun perkalian pada matriks. Yang kedua, bisa membantu teman-teman mahasiswa dalam proses pembelajaran sehingga bisa meningkatkan prestasi dari peserta didik. Sekian dari kami, kelompok 27 mikroteaching, semoga bermanfaat. Kali ini kita akan belajar materi matriks dengan menggunakan aplikasi Microsoft Matematik. Nah, apa sih aplikasi Microsoft Matematik ini? Nah, aplikasi Microsoft Matematik ini adalah program edukasi yang dibuat untuk sistem operasi Microsoft Windows yang membantu pengguna untuk menyelesaikan permasalahan matematika dan sains. Nah, di mana aplikasi ini ditargetkan untuk pelajar sebagai alat bantu mengajar. Jadi, kali ini kita akan menggunakan Microsoft Matematik sebagai pendamping belajar matematika, yaitu matriks pada operasi pada matriks. Nah, hari ini kita akan belajar operasi penjumlahan dengan menggunakan Microsoft Matematik. Nah, caranya bagaimana? Mencari atau mengolah matriks dengan menggunakan Microsoft Matematik. Oke, langsung saja. Di sini kalian harus download dulu ya untuk Microsoft Matematik. Nah, lalu kita klik untuk yang linear algebra, diklik saja. Nah, lalu muncul insert matrix. Ini untuk memasukkan matriks, transpose matrix, reduce matrix, menghitung determinan matriks, menghitung inverse pada matriks, size ini untuk menghitung dimensi matriks, dan trace pada matriks. Nah, kali ini kita akan belajar matriks operasi pada matriks untuk ordo 2x2. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Pertama, kita klik insert matrix. Nah, karena hari ini kita akan belajar matriks ordo 2x2, maka row-nya kita tulis 2 dan kolomnya 2. Nah, seperti ini. Lalu setelah diklik untuk barisnya 2, kolom 2, kita klik OK. Nah, lalu akan muncul matriks seperti ini. Nah, matriks ini adalah matriks pertama, yaitu matriks A dengan ini entry-entrynya ini A11, A12, A21 dan A22. Ini A11 kolom pertama baris pertama, A12 baris pertama kolom kedua, ini A21 baris kedua kolom pertama, ini A22. Nah, seperti itu. Lalu karena untuk yang pertama kita akan belajar operasi penjumlahan pada matriks. Nah, bagaimana menjumlahkan matriksnya? Tinggal kita klik saja tanda tambah. Nah, muncul tanda tambah. Lalu kita masukkan lagi insert matriks untuk ordo 2x2. Tinggal diklik. Nah, ini muncul ini, anggap misal ini matriks A, lalu ini matriks B. Berarti matriks B entry-entrynya B11, B12, B21, B22. Nah, setelah itu kita akan coba untuk belajar operasi matriks pada penjumlahan. Bagaimana? Kita masukkan dulu untuk entry-nya A11.
kita masukkan 6 misalnya. Lalu A12 kita masukkan 5. Lalu A21 kita masukkan 5 juga. Lalu yang A22 kita masukkan 3. Nah, ini untuk matriks A, matriks yang pertama. Lalu yang matriks B, misal kita punya yang entry B11-nya itu 2. Lalu entry B12-nya 1. B21-nya 3. Lalu B22-nya 3 juga. Nah, bagaimana untuk mencari hasilnya? Kita tinggal klik enter saja. Ini bisa dilihat, klik enter. Nah, akan muncul hasilnya, hasil operasi penjumlahan matriks tersebut. Lalu bagaimana jika kita ingin tahu step by stepnya untuk menghitung suatu matriks penjumlahan? Nah, di sini ada solution step untuk mengetahui bagaimana step by step dalam perhitungan operasi penjumlahan pada matriks. Tinggal kita klik saja. Kita klik. Nah, lalu akan muncul step by step bagaimana menjumlahkan operasi penjumlahan pada matriks. Nah, ini yang pertama, ini matriksnya kita tadi. Nah, dihitung. Ini dibalik saja tadi. Jadi 2 ditambah 6. Nah, 2 ditambah 6 ini dapat dari mana? Oh, ini dapat dari entry A11 ditambah dengan B11. 2 ditambah 6. 1 tambah 5 didapat dari mana? Oh, didapat dari entry A12 ditambah B12. Nah, lanjutnya 3 ditambah 5 didapat dari mana? Didapat dari entry A21 ditambah dengan entry B21. Nah, 3 ditambah 3 didapat dari mana? A22 ditambah dengan B22. Jadi, didapatkan seperti ini. Lalu, setelah dijumlahkan dari entry-entry-nya tadi, kita hitung satu-satu. 2 ditambah 6, 8. Kita masukkan dulu. 1 ditambah 5, 6. Lanjut. 3 ditambah 5 berapa? 8. Kita geser ke bawah dulu. Nah, lalu 3 ditambah 3, 6. Jadi hasil dari operasi penjumlahan matriks A tambah B tadi adalah 8, 6, 8, 6. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman, karena ini step by stepnya sangat ringkih sekali dan mudah sekali. Jadi Microsoft Matematik ini sangat tepat digunakan sebagai pendamping belajar, karena keterbatasan akses pembelajaran daring harus didukung dengan software yang baik untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi Microsoft Matematik ini sangat tepat untuk mendampingi siswa atau peserta didik dalam belajar secara daring. Nah, di sini bisa dipahami ya teman-teman untuk penggunaan Microsoft Matematik. Semoga dengan pembelajaran ini dengan menggunakan aplikasi Microsoft Matematik semakin mudah pemahaman peserta didik dalam belajar dan semakin mudah teman-teman dalam memahami materi untuk operasi pada matriks. Sekian penggunaan Microsoft Matematik untuk materi matriks, yakni pada operasi matriks. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman.